Pemirsa, curah hujan yang masih tinggi di bulan Maret menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal intensitas hujan seharusnya sudah mulai rendah mengikat Indonesia, saat ini pemirsa berada dalam transisi musim kemarau. Curah hujan tinggi juga bisa menyebabkan banjir ataupun tanah longsor di beberapa daerah. Lantas seperti apa potensi banjir dan longsor akibat curah hujan? Berikut liputan tim TV One, Yunike Suwandi dan Taufik. Pemirsa, di bulan Maret ini curah hujan masih terbilang tinggi. Yang padahal seharusnya di bulan Maret ini curah hujan sudah mulai merendah karena kita sudah ada di transisi menuju ke musim kemarau. Dan juga curah hujan yang tinggi ini bisa mengakibatkan potensi banjir dan juga longsor di beberapa daerah. Dan untuk mengetahui detail mengenai hal itu, saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang sebentar mengenai potensi banjir ataupun longsor di beberapa daerah bersama dengan Mbak Clara selaku Prakirawan Cuaca BMKG. Selamat siang Mbak Clara. Ya, selamat siang, Mbak. Mbak, boleh dijelaskan mungkin intensitas hujan di di awal Maret ini, Mbak? Ya, jadi kalau dari BMKG kami hari kemarin tanggal 7 Maret itu sudah merilis potensi cuaca ekstrim untuk sepekan ke depan, Mbak. Jadi memang di Indonesia secara umum untuk sepekan ke depan masih harus diwaspadai sekali untuk potensi-potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga intensitas sampai ekstrim, kemudian juga dampak-dampaknya seperti tadi yang sudah Mbak sebutkan, tanah longsor, banjir. Nah, untuk awal Maret ini memang kalau seharusnya kan transisi begitu ya Mbak, tapi memang kalau untuk di wilayah selatan Indonesia itu transisi ke musim kemaraunya memang sedikit terlambat. Jadi memang kalau sekarang intensitas hujannya masih cukup tinggi, itu ada beberapa fenomena yang menyebabkan di minggu-minggu ini memang lagi intens banget nih curah hujannya gitu. Yang pertama itu ada yang namanya Madden-Julian Oscillation, itu gelombang atmosfer gitu, dia lagi aktif di wilayah Indonesia, terutama di wilayah selatan, kemudian juga di seluruh pesisir Jawa dan juga Nusa Tenggara, itu mengakibatkan tingginya potensi curah hujan. Kemudian juga ada peningkatan kecepatan angin dari utara. Jadi kalau dilihat dari sini tuh dia benar-benar masuk dan pumpunannya tuh di wilayah selatannya Kalimantan dan dampaknya sampai ke Pulau Jawa, itu juga menyebabkan tingginya potensi hujan dan juga cuaca-cuaca ekstrim di wilayah Jawa. Kemudian adanya juga di sebelah sini ada sirkulasi di Australia dan juga di sini. Jadi dampaknya itu banyak belokan-belokan angin, Mbak. Kalau angin itu belok, ada konvergensi, itu awan akan ngumpul tuh di situ. Jadi ibaratnya ada macet gitu. Kalau kayak di lampu merah ada perempatan, terus semua orang maju, pasti kan macet. Nah, di situ jadi wilayahnya potensi curah hujannya jadi cukup tinggi gitu. Kalau untuk ke daerah-daerah yang rawan banjir ataupun longsor, bahkan Mbak, mungkin terutama di daerah-daerah besar Indonesia kali ya? Iya, kalau untuk sepekan ke depan yang perlu diwaspadai lebih gitu ya Mbak, kalau untuk di wilayah Sumatera itu di Sumatera Barat, Riau, kemudian di Sumatera Selatan dan juga Lampung, Bangka Belitung. Kalau untuk wilayah Jawa itu merata Mbak, di seluruh wilayah Jawa, kemudian juga di Bali dan Nusa Tenggara juga cukup merata. Untuk wilayah Kalimantan potensinya di wilayah selatan, tengah hingga selatan. Kalau untuk di wilayah utara relatif aman. Kemudian juga di wilayah Sulawesi itu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Selatan. Kalau untuk di wilayah timur Indonesia itu di Papua dan juga di Papua Barat. Oke. Jadi memang fokusnya di wilayah Indonesia bagian selatan gitu Mbak, yang sekarang sedang intens dan perlu diwaspadai oleh masyarakat. Oke, terakhir Mbak, untuk masyarakat himbauannya apa nih dari BMKG sendiri? Jadi kalau untuk masyarakat, kami himbau yang pertama itu terus update informasi cuaca dari kanal-kanal resmi BMKG, dari website kami di Info BMKG, kemudian juga di apps dan juga di sosial media. Kemudian untuk masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan, diharapkan juga dapat lebih mempersiapkan diri, misalnya pakai jas hujan atau juga menggunakan plan lain kalau memang kondisi cuacanya terlihat akan berbahaya untuk melakukan aktivitas dan perjalanan di luar ruangan. Siap Mbak Clara, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke pemirsa, itu dia tadi sedikit perbincangan saya dengan Clara. Dari Jakarta, Yunike Suwandi, Taufik Muharman, TV One mengabarkan.